Pada masa itu, orang Israel telah jauh dari Tuhan. Mereka terus-menerus melanggar hukum Taurat, dan mereka tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya, mereka menghadapi banyak kesulitan, mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka sering menderita kelaparan dan penyakit. Dalam keadaan yang sulit ini, orang Israel mulai berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mereka meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Tuhan mendengar doa-doa orang Israel. Dia memberikan kepada mereka janji yang akan mengubah hidup mereka. Janji itu adalah janji keselamatan. Janji yang akan menghapus dosa mereka dari hukum Taurat, dan berarti mereka, orang Israel, tidak lagi dikutuk atau dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Salam, selamat datang di channel Pelajaran Rohani. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5. Sebelum merenungkan firman ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan ini untuk berbagi firman-Mu dengan orang lain. Tuhan, kami mohon tuntunlah, beri kami hikmat dan pemahaman untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan mudah dimengerti. Beri kami juga kasih dan belas kasihan untuk menyentuh hati orang-orang yang menonton konten ini. Kami berdoa agar konten ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Janji keselamatan ini disampaikan oleh seorang nabi, Yesaya. Yesaya menyatakan bahwa seorang anak akan dilahirkan bagi orang Israel. Anak ini akan menjadi korban penghapus dosa yang kekal. Anak ini akan menyelamatkan orang Israel dari hukuman dosa dan membawa mereka ke dalam keselamatan. Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa seorang anak telah lahir untuk orang Israel. Anak ini akan menjadi putra yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bau anak ini. Ayat ini juga menyebutkan bahwa nama anak ini akan disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama-nama ini menggambarkan sifat dan karakter anak ini. Ia akan menjadi penasihat yang baik, Allah yang kuat, Bapa yang kekal, dan Raja yang membawa kedamaian. Yesaya 9 ayat 6 memiliki makna yang penting bagi umat Kristen. Ayat ini adalah nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesaya 9 ayat 6 digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea pada tahun 4 sebelum Masehi. Ia tumbuh dan hidup sebagai manusia, tapi ia juga adalah Allah. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus telah memenuhi sebuah nubuat tentang Mesias yang dinantikan oleh umat Israel. Ia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ia telah membawa keselamatan dan kedamaian kepada umat manusia. Janji Tuhan kepada orang Israel adalah janji yang penting dan bermakna. Janji ini memberikan harapan bagi semua orang yang telah berdosa dan membutuhkan pengampunan.
Janji ini juga menunjukkan kasih dan belas kasih Tuhan kepada umat manusia. Janji keselamatan dari Tuhan adalah janji yang berlaku bagi semua orang, tidak hanya orang Israel. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan dari dosa dan menerima kehidupan kekal. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan pelajari. Tuhan, kami mohon bantulah kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami kekuatan untuk melawan dosa dan godaan. Beri kami hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dan beri kami kasih untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa agar firman-Mu dapat mengubah hidup kami dan hidup orang-orang yang menonton konten ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.